Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1 pada muatan pembelajaran PPKN dan IPS. Yang pertama pada muatan pembelajaran PPKN. Kita akan belajar tentang sikap tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini apa? Kita sudah kelas 5 harus mengerti apa sih tanggung jawab itu. Dan kita juga harus sudah melakukan tanggung jawab itu. Pertama, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, dan kepada Tuhan. Jadi, tanggung jawab itu sikap dan perilaku yang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi, kalau kita sebagai seorang pelajar, kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengerjakan PR, terus mematuhi guru, mematuhi aturan, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan itu, kita harus selalu menerapkan sikap tanggung jawab. Yang kedua sekarang yaitu tentang jenis-jenis tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri ini menuntut kesadaran kepada setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadiannya sebagai manusia. Nah, kalau kita manusia ya, kita kan harus selalu berusaha menjadi orang yang baik. Nah, orang yang baik itu selalu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misalkan, kita sebagai seorang siswa, setiap hari sama guru diberikan tugas. Nah, karena kita adalah orang yang bertanggung jawab, maka kita ini tidak main kalau tugasnya belum selesai. Itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Kita mempunyai keluarga, yaitu ayah, ibu, adik, dan lain-lain. Itu adalah tanggung jawab. Misalkan tanggung jawab dalam keluarga, ayah yang bekerja setiap hari untuk mencari nafkah, untuk membiayai sekolah anaknya. Itu adalah bentuk tanggung jawabnya ayah dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, kita sebagai anggota masyarakat memiliki tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam masyarakat. Misalkan pada hari Minggu kan semua masyarakat itu kebanyakan libur kerja. Nah, pada hari Minggu satu RT mengadakan kesepakatan untuk melakukan kerja bakti. Jadi, sebagai tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, kita harus melakukan kerja bakti itu bersama warga-warga yang lain. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, kita sebagai warga negara harus bertanggung jawab atas negaranya, ya. Bangsa Indonesia ini kan terdiri dari banyak sekali suku, bangsa, dan budaya. Kita tidak terpecah-pecah karena kita memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Nah, contohnya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini, misalkan anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ini adalah contoh tanggung jawab jadi menjadi warga negara. Kemudian kita sebagai pelajar, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa negara kita? Belajar yang rajin agar kita menjadi anak yang pintar. Kemudian kita akan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi bentuk tanggung jawab kita terhadap Tuhan ini misalkan sholat, kemudian
kemudian berbuat baik, mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah, itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Paham ya dari jenis-jenis tanggung jawab. Sekarang yang selanjutnya yaitu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Tadi sudah disebutkan salah satu jenis tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat ya. Masyarakat sendiri itu apa sih? Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Jadi, masyarakat itu adalah sejumlah manusia dalam arti luas ya. Jadi banyak manusia itu yang mempunyai aturan-aturan yang harus dipenuhi. Itu adalah sejumlah manusia yang mempunyai aturan. Itu adalah manusia. Kemudian kita sebagai anggota masyarakat tadi itu apa tanggung jawab kita? Yang pertama, yang di sini jenis-jenis tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat itu yang pertama yaitu kita harus memelihara ketertiban dan keamanan. Misalkan di dalam suatu masyarakat itu sudah dibentuk jadwal untuk ronda malam. Jadi kita sebagai warga masyarakat harus mengikuti jadwal ronda malam tersebut sesuai tugasnya. Misalkan kalau ditugaskan hari Rabu, berarti waktu hari Rabu kita harus melakukan kegiatan ronda malam. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Ini contohnya, misal yang pertama hidup rukun dengan sesama warga, jadi tidak bertengkar. Yang kedua, menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Jadi dalam misalkan nih RT-nya habis meninggal, terus kita harus mencari RT lagi lah, itu kan masalah sosial, itu harus dibicarakan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan tidak membedakan perbedaan suku, ras, dan agama. Misalkan di dalam satu masyarakat ada yang beragama beda dengan kita, misalkan dengan agama Kristen, kita harus bergaul dengan mereka tanpa membedakan agamanya. Kemudian yang keempat, mengadakan bakti sosial masyarakat. Jadi cara menjaga dan memelihara rasa persatuan ini salah satunya yaitu mengadakan bakti sosial. Yang nomor 3 yaitu meningkatkan solidaritas sosial sesama anggota masyarakat. Misalnya contohnya kita harus ngapain dalam melaksanakan tanggung jawab ini? Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi dalam bermusyawarah, dalam mengeluarkan pendapat, dalam ikut campur dalam kegiatan masyarakat itu kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya gotong royong dalam membangun pos ronda. Ini adalah salah satu contoh dalam menjelaskan solidaritas. Jadi solidaritas itu apa sih? Solidaritas itu adalah rasa setia kawan. Jadi saling memeluk, saling memiliki, itu adalah rasa solidaritas. Salah satunya dengan cara tadi, kemudian dengan cara kerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat. Ini juga bisa meningkatkan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakan itu dengan cara seperti tadi mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dan kita itu gotong royong dan kerja bakti. Yang selanjutnya yaitu menghapus bentuk diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, diskriminasi itu adalah kayak dijudge gitu loh. Kayak, oh kamu beda agama dengan saya, aku nggak mau berteman sama kamu. Itu namanya diskriminasi, itu tidak boleh. Misalkan dalam suatu masyarakat itu orang yang beragama Kristen hanya sedikit, akhirnya kita memperlakukan mereka dengan berbeda. Itu namanya diskriminasi. Nah, sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, kita harus menghapus segala bentuk diskriminasi itu. Kita harus saling menghormati antar warga masyarakat dan tidak membedakan ras, suku, agama, dan jenis kelamin. Nah, untuk mata pelajaran PPKN-nya udah sampai situ. Kemudian sekarang kita ganti ke mata pelajaran IPS ya.
dalam pelajaran IPS kita akan belajar jenis-jenis usaha ekonomi. Sebelumnya kita akan belajar mengetahui dulu kegiatan ekonomi itu apa. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kegiatan hidupnya. Nah, manusia ini dalam kehidupan sehari-hari kan tidak bisa membuat semua barang yang dibutuhkan. Misalkan nih, kita manusia selalu membutuhkan sabun untuk mandi. Kita tidak bisa membuat sabun, jadi kita beli. Itu adalah salah satu kegiatan ekonomi. Jadi, manusia itu selalu membutuhkan manusia yang lain. Nah, selanjutnya jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi itu ada apa aja? Yang pertama, dalam pertanian. Nah, upaya untuk meningkatkan hasil pertanian ini ada beberapa macam, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisme pertanian. Intensifikasi ini adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara menggunakan pupuk, bibit unggul, pengairan, dan peliharaan hewan. Sedangkan ekstensifikasi ini meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian. Kemudian yang diversifikasi ini meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada satu lahan. Kemudian yang selanjutnya rehabilitasi ini yaitu meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbaiki cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Yang terakhir yaitu mekanisme dalam pertanian ini yaitu wujud pengaplikasian dari berbagai prinsip ilmu dan teknologi. Jadi kalau kan misalkan nih sekarang kan ada perkuliahan tentang pertanian, di situ ada ilmu-ilmu yang bisa diterapkan dalam pertanian. Cara kemudian penerapan dari ilmu itu namanya mekanisme pertanian. Yang selanjutnya yaitu perkebunan. Jadi perkebunan ini beda dengan pertanian ya. Kalau dalam perkebunan contoh tanaman yang ditanam itu contohnya tanaman halal, yaitu karet, kelapa sawit, teh, cengkeh, lada, kopi, dan lain-lain. Itu adalah contoh tanaman perkebunan. Nah, kenapa kok perkebunan ini menjadi usaha pertanian? Karena hasil perkebunan ini nanti bisa menghasilkan uang dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu peternakan. Dalam peternakan ini ada 3 macam, yaitu ada 3 golongan peternakan. Peternakan besar ini seperti ternak sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Hewan-hewan besar ya. Kemudian ada peternakan hewan kecil nih seperti kelinci, kambing, kucing, babi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada peternakan bebas kayak bebek, ayam, itik, entok, burung, dan lain-lain. Yang selanjutnya jenis usaha dalam bidang ekonomi yang selanjutnya yaitu perikanan. Kalau dalam perikanan ini ada 2 macam, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Kalau perikanan darat ini adalah memelihara dan menangkap ikan yang ada di darat, misalkan air tawar dan air payau. Dan perikanan laut ya, jadi menangkap ikan yang ada di laut. Kemudian yang selanjutnya yaitu kehutanan. Nah, Indonesia ini kan memiliki hutan yang sangat luas, otomatis hasil hutan Indonesia sangat melimpah. Contohnya kayu, rotan, damar, kemenyan, dan lain-lain. Masih banyak lagi hasil hutan. Selain itu, hutan juga digunakan sebagai tempat tinggal satwa. Jadi Indonesia kaya dengan macam-macam satwa atau hewan dan tumbuhan. Kemudian yang keenam yaitu pertambangan. Nah, barang tambang di Indonesia ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada barang tambang mineral logam nih seperti timah, bauksit, besi, nikel, tembaga, emas. Ini adalah mineral logam. Dan selanjutnya yang bukan logam itu contohnya keramik, belerang, gips, marmer, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu sumber energi. Ini kayak bumi, batu bara, gas, dan lain-lain. Ini adalah jenis-jenis pertambangan. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu perindustrian. Industri ini adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi.
Jadi dalam industri ini kayak pabrik-pabrik itu loh, atau homemade atau industri rumahan. Nah, biasanya itu membuat, misalkan dalam rumah-rumah ada yang usaha membuat tempe, ini adalah perindustri. Nah, dalam industri ini ada yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang sudah jadi. Misalkan dalam usaha membuat tempe, ada yang kedelainya itu hanya dijadikan sebagai tempe saja dan dijual sebagai tempe. Ini adalah barang jadi tempe gitu ya. Kemudian ada yang menjadikan barang setengah jadi, misalkan pabrik karet hanya menjadikan itu karet saja kemudian dijual tanpa dijadikan karet bantah, karet tali, tah dan lain-lain. Semua barang yang berasal dari karet tidak menjadi barang jadi, hanya menjadi barang setengah jadi yang bisa diolah kembali, itu setengah jadi ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perdagangan. Dalam perdagangan ini adalah perdagangan adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Produsen ini adalah orang yang membuat, sedangkan konsumen adalah orang yang memakai. Jadi kalau dagang, misalkan ada penjual nasi goreng, dia tidak membuat tapi dia mengambil dari orang lain kemudian dijualkan. Itu juga bisa, itu namanya menyalurkan. Yang terakhir yaitu pelayanan jasa pariwisata. Hal yang bisa dilakukan dalam jasa pariwisata ini contohnya membuat jasa penginapan, kemudian industri dan penjualan souvenir, kemudian menyediakan jasa pemandu wisata dan menyediakan jasa transportasi wisata. Nah, yang selanjutnya yaitu pekerjaan di bidang jasa yang seperti pariwisata tadi, itu tidak hanya pariwisata tapi ada banyak. Usaha di bidang jasa merupakan usaha pemberian layanan kepada konsumen. Jadi yang dibayar itu adalah jasanya. Nah, contoh usaha-usaha itu ada di perbankan dan keuangan seperti akuntansi itu ya, kemudian asuransi, di kesehatan seperti pekerjaan dokter, kemudian perawat, itu kan yang dibayar karena dia berjasa. Kemudian hukum seperti pengacara, jaksa, itu dibayar karena dia berjasa. Kemudian pendidikan seperti guru, kepala sekolah, ini yang dibayar adalah jasa. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan kepada Bu Atika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.